Banyak orang yang bilang bahwa sesuatu yang paling susah adalah memulai atau merintis. Baik itu merintis usaha, merintis hubungan, dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti anak kecil yang sedang berusaha untuk berjalan. Tidak mudah prosesnya, dari belajar merangkak, berdiri, dan kemudian berjalan. Susah kan? Nah, hal ini juga sama seperti Indonesia pada awal kemerdekaan. Ada fase merintisnya, ya. Banyak kesusahan yang dialami mulai dari keamanan yang sangat kacau, ekonomi yang hancur karena inflasi, blokade, dan kas negara kosong. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Kita bahas yang pertama tentang keamanan. Nah, pertama, keamanan mulai terusik ketika sekutu datang ke Indonesia. Nah, tepatnya pada tanggal 29 September 1945. Sekutu dengan nama AFNE di bawah pimpinan Sir Philip Tristan itu mendarat di Jakarta. Nah, tujuan awalnya mereka hanya melucuti tentara Jepang. Orang Indonesia nggak masalah. Nah, tapi kedatangan mereka juga bermaksud untuk membebaskan tawanan Belanda atau orang-orang interniran. Nah, dan yang paling parah lagi, sekutu datang dengan diboncengi Nika. Siapa itu Nika? Yaitu pegawai sipil Belanda yang ingin menciptakan pemerintahan Belanda di Indonesia. Padahal Indonesia itu sudah merdeka kan? Nah, ini akhirnya yang menciptakan pergolakan atau peperangan di berbagai daerah, yaitu karena sengketa perebutan wilayah dan status Indonesia antara Indonesia dan Belanda. Sengketa ini menimbulkan pergolakan di daerah antara sekutu dan militer. Nah, contohnya terjadi pertempuran Surabaya, terjadi pertempuran di Palagan, Ambarawa, di Medan, dan juga di Bandung. Banyak banget. Nah, dan itu korban yang berjatuhan itu tidaklah sedikit, sampai puluhan ribu orang. Selanjutnya, untuk meminimalisir korban, diadakanlah diplomasi atau perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa. Nah, perundingan pertama itu dilaksanakan pada 10 November 1946 di Linggarjati, atau orang-orang menyebutnya adalah perundingan Linggarjati, di mana Indonesia itu dipimpin oleh Sultan Syahrir. Nah, perundingan ini menghasilkan keputusan seperti Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua adalah Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk negara berbentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, yaitu Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, hal ini otomatis sangat merugikan Indonesia karena wilayah de facto-nya cuma Sumatera, Jawa, dan Madura. Namun, perundingan itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, hal itu juga membuat Belanda tidak berhenti. Belanda melakukan hal, yaitu memasuki wilayah RI. Itu kan salah. Nah, untuk apa mereka memasuki wilayah RI? Karena mereka ingin merebut perkebunan, pabrik, dan aset-aset milik wilayah Republik Indonesia. Nah, tindakan tersebut disebut dengan agresi militer 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Otomatis tindakan itu melanggar perjanjian Linggarjati dan menyebabkan PBB akhirnya mengeluarkan resolusi atau peringatan kepada Belanda dan membujuk kedua belah pihak untuk berunding kembali. Nah, perundingan yang selanjutnya itu adalah perundingan Renville. Ya, Indonesia sendiri dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, perundingan Renville ini membuat Indonesia semakin rugi karena wilayahnya banyak yang dicaplok atau diambil oleh Belanda. Nah, pokoknya intinya wilayahnya itu semakin sempit lah, seperti itu. Nah, namun perundingan Renville tersebut tidak juga memuaskan Belanda. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi lagi agresi bernama agresi militer 2 Belanda.
Nah, mereka menerjunkan pasukan di ibu kota RI yang pada saat itu berkedudukan di Jogja. Tujuannya adalah memusnahkan Republik Indonesia dengan menyerang ibu kotanya dan menangkap para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, status Indonesia masih selamat karena Soekarno berhasil memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI, yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, itu sebagai bukti bahwa Republik Indonesia itu masih ada. Dan selain itu juga pasukan TKR yang waktu itu dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman terus melakukan gerilya untuk menekan Belanda. Nah, di Yogyakarta sendiri itu ada upaya untuk merebut ibu kota melalui serangan umum 1 Maret pada tahun 1949. Nah, serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret itu dilakukan secara besar-besaran di bawah komando Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Letnan Kolonel Soeharto. Nah, namun bisalah akhirnya Belanda itu ditekan keluar Yogyakarta. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukanlah perundingan lagi atas saran kunci, yaitu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, seperti KTN waktu perjanjian Renville tadi. Nah, perundingan itu disebut perundingan Romroyen. Nah, dalam perundingan Romroyen tersebut, ada keputusan yaitu Yogyakarta harus diserahkan ke Indonesia. Dan juga antara Indonesia dan Belanda akan melakukan perundingan untuk menentukan nasib Indonesia, yaitu di Den Haag nanti, atau nanti akan disebut sebagai perundingan KMB. Nah, perundingan KMB dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Hatta. Dan buah dari perundingan tersebut adalah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, tapi dalam bentuk RIS. Tapi 1 tahun kemudian, RIS akhirnya dibubarkan dan Indonesia kembali ke NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, untuk masalah ekonomi, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama adalah pinjaman nasional. Yang kedua adalah konvensi ekonomi, membahas tentang produksi, dari distribusi makanan, langsung masalah sandang, dan juga administrasi perkebunan. Nah, yang ketiga adalah membentuk planning board, yaitu membawa pemodal asing dan dalam negeri. Terus ada rencana Plan Kasimo dan juga Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, sekian dulu untuk pertemuan pada hari ini, dan seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah jelaskan proses datangnya sekutu dan tujuan sekutu ke Indonesia. Jawab di kolom deskripsi presensi, dan jangan sampai alfa, pokoknya ya, jangan sampai alfa. Nah, saya ucapkan tetap semangat dan selamat tinggal atau ciao.